Shalom, salam sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Anggoro dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bacaan Injil hari ini Senin 15 Januari diambil dari Markus 2 ayat 18 sampai 22. Saya tersentuh dengan ayat 22 yang bunyinya, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Dalam bacaan tersebut dikatakan ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Dan dikatakan Yesus, "Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong-kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang." Arti mempelai itu diambil dari mereka adalah ada masanya mempelai pria, yaitu Yesus akan menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan kemudian Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadikan kita hidup baru. Tubuh kita ibarat kantong, dan anggur itu adalah Roh Kudus sebagai sumber hidup baru. Agar supaya kita dapat menerima anggur baru atau Roh Kudus, kita harus lahir baru, yaitu dengan cara pertobatan dan menanggalkan manusia lama kita, sehingga kita dapat mengalami hidup baru. Apa sajakah manusia lama kita? Seperti dikatakan Galatia 5, 19-21, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dan lain-lain dan sebagainya. Itulah perbuatan daging sebagai gambaran manusia lama kita. Bagaimana cara supaya kita hidup baru? Setelah Yesus menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus mengutus Roh Kudus untuk kita, dan Roh Kudus adalah sumber hidup baru kita. Pada saat kita menerima sakramen baptis, sesungguhnya kita telah menerima Roh Kudus. Akan tetapi kenyataannya kita masih tertutup akan penyerahan kepada Roh Kudus, atau kurang memahami seluruhnya akan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana supaya Roh Kudus berkarya dalam diri kita? Sharing saya tentang hidup baru dalam diri saya adalah, saya dibaptis Katolik pada saat kelas 3 SMP. Meskipun sudah dibaptis, tapi saya belum merasakan perubahan. Dan pada saat kuliah, saya mulai mencari-cari kebenaran dengan datang ke paranormal, mempunyai jimat-jimat, belajar dari buku-buku Feng Shui, belajar dari buku Primbon, belajar dari tentang Sio, belajar tentang tenaga dalam. Jadi sejak dibaptis tidak pernah membaca kitab suci. Pada suatu saat di tahun 2004, saat ada seminar hidup dalam roh atau SDR di paroki, saya terpanggil untuk mengikuti. Dan melalui SDR tersebut saya dibantu untuk menyadari kembali kehadiran Roh Kudus yang sudah diberikan saat saya dibaptis. Dan saya harus meninggalkan semua jimat-jimat saya dan kepercayaan saya yang ternyata belum memberikan kesempatan pada Roh Kudus yang ada di dalam diri saya untuk menjadi penguasa atas hidup saya. Melalui SDR itu saya dibantu untuk meninggalkan semua itu, dan saya berpaling pada Roh Kudus untuk membuka hati saya akan kehadiran, kasih, dan kuasanya. Dan sejak saat itu saya mengalami perubahan, saya merasakan bahwa Dia sungguh-sungguh hadir,
memberikan sukacita dan damai, dan saya harus meninggalkan semua itu, yaitu kekuatan-kekuatan lain dan jimat-jimat dan lain sebagainya. Melalui SDR, merubah pandangan dan pola pikir saya tentang kekuatan-kekuatan lain yang sudah seharusnya harus saya tinggalkan. Dan kemudian saya mulai belajar membaca kitab suci dan membuka diri akan kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sama seperti firman hari ini, ketika anggur baru itu harus ada pada kantong yang baru, maka sebagai kantong yang baru, saya memiliki pandangan yang baru, paham yang baru, sikap hati saya yang baru terhadap kehadirannya. Supaya anggur itu tetap ada dalam kantong, supaya Roh Kudus terus bekerja dalam diri hidup saya. Dan sampai sekarang saya masih terus tergerak untuk merasakan dan melayani Tuhan, yaitu melayani dalam gereja. Demikian pengalaman saya, berkah dalam.